Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa saudara. Anda kembali menyaksikan Sumatera Selatan hari ini bersama saya Regina Valeria Putri. Dan saudara, marilah kita ikuti dua topik utama Sumatera Selatan hari ini. Ditutupnya keran impor bawang putih berdampak harga bawang putih melambung tinggi. KPU Sumsel akan menyantuni petugas KPPS yang meninggal saat bertugas. Ya saudara, inilah dia Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor asal Cina merupakan dilema bagi bangsa ini. Ketika keran impor ditutup, yang terjadi justru harga bawang putih melambung tinggi. Bukan semata menghadapi bulan suci Ramadan, harga bawang putih di pasar tradisional cukup tinggi. Namun pemerintah hingga kini belum membuka keran impor bawang putih. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan 10 hari terakhir telah melakukan peninjauan ke beberapa pasar tradisional. Data yang diperoleh sangat mengejutkan karena beberapa pasar tradisional seperti Pasar Kilometer 5, Pasar Lemabang dan beberapa pasar lain hanya menyimpan stok bawang putih tidak lebih dari 5 ton. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pun telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan soal permasalahan ini. Dari koordinasi itu, menurut PLT Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Haji Yustianus, dalam waktu dekat keran impor bawang putih kembali akan dibuka dan diupayakan sebelum Idul Fitri, impor bawang putih sudah dilakukan. Kondisi bawang putih kita jujur 85% masih impor. Nah, saat ini keran impor baru akan dibuka lagi, dan insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama keran impor dibuka, maka bawang putih akan datang dan akan kami telah melakukan upaya operasi pasar sudah sampai 10 hari ini. Memang relatif sedikit jumlahnya karena terbatas dengan dan barang. Di mana Kilometer 5 dapat lebih kurang 5 ton, Lemabang 5 ton, Pasar Timur 5 ton, kemudian di Nambasin 5 ton. Terhadap persoalan harga kebutuhan pokok yang dipastikan akan mengalami kenaikan selama Ramadan, Yustianus menyatakan pihaknya telah melakukan operasi pasar di setiap kelurahan dalam kota Palembang, bahkan seluruh kabupaten. Husinali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan, harga telur ayam negeri di tingkat agen penjualan tidak mengalami kenaikan. Harga telur ayam negeri menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi di tingkat agen penjualan tidak mengalami kenaikan. Samin, salah satu agen penjualan telur ayam di Jalan Sosial Palembang, menjelaskan harga 1 kg telur ayam negeri saat ini Rp21.000. Sedangkan harga telur 1 peti Rp300.000. Tidak adanya kenaikan harga telur saat ini karena beberapa pekan yang lalu harga telur ini sudah mengalami kenaikan. Menyinggung soal bulan suci Ramadan, Samin menceritakan biasanya nanti setelah memasuki puasa harga akan berubah karena banyak kebutuhan warga yang menggunakan telur ayam negeri. Sekarang Rp21.000 1 kilo. 20.000 ya. Kalau kemarin ada kenaikan apa? Ya kemarin sudah naik kan, sebelumnya 20.000, sekarang 21. Oh, itu sebulan yang lewat. Nanti kalau bilang Idul Fitri mungkin naik. Karena permintaan banyak ya Pak ya. Kalau untuk stok sendiri mana Pak? Stok kita Pak? Stok ada, cukup. Diprediksi juga nantinya menjelang Hari Raya Idul Fitri pemesanan telur ayam akan terus bertambah sebagai bahan pembuat kue lebaran, sehingga harga akan mengalami kenaikan kembali. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemerhati ekonomi Ade Indra Caniago mengingatkan para konsumen terutama ibu-ibu untuk merubah pola hidup dalam memenuhi kebutuhan pokok. Menghadapi bulan suci Ramadan hingga usai Idul Fitri, pola hidup masyarakat biasanya cenderung konsumtif. Dengan kata lain, segala macam keinginan dipenuhi. Itulah sebabnya mengapa pasar selalu melakukan gejolak harga di saat menjelang Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.
Menurut pemerhati ekonomi Ade Indra Saniago, bila saja masyarakat terutama kaum hawa dalam memenuhi kebutuhan tidak berlebihan, maka dipastikan gejolak harga tidak akan terjadi. Karena yang terjadi tegasnya, jika permintaan tinggi, maka hukum pasar pun berlaku dan harga akan dinaikkan pedagang. Ade juga mengingatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama makanan siap saji, agar lebih teliti dan jangan mudah terpancing dengan harga diskon. Jadi kalau mau puasa, semua mau dibeli, semua mau di stok gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat ini kan berdampak terhadap harga. Karena tadi kalau sudah bicara pasar, hukumnya cuma dua, supply and demand gitu ya. Jadi ketika misalnya permintaannya tinggi, itu harga akan naik secara otomatis. Nah sebaliknya kalau barangnya banyak, orang nggak banyak cari, harga cenderung akan mengikuti kemauan kita gitu. Nah ini satu hal, itu satu. Kedua, ketika misalnya ada tawaran-tawaran diskon gitu ya, masyarakat saya pikir harus cerdas, jangan sampai tergiur dari harga, harus mengeluarkan biaya lebih. Karena itu tadi bisa jadi misalnya barang yang diskon ini sudah expired. Nah kita sudah keluarkan uang, kemudian harus keluarkan uang lagi untuk biaya berobat. Pola pemenuhan kebutuhan pokok terutama saat Ramadan, tegas Ade, mendesak untuk dirubah dari sebelumnya membeli sesuai keinginan menjadi pemenuhan kebutuhan sesuai yang dibutuhkan. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, harga sayur di tingkat petani 1 bulan terakhir mengalami kenaikan. Salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca. Ternyata cuaca sangat berpengaruh terhadap harga sayuran seperti sawi, bayam, kemangi, dan kangkung. Musim hujan yang terjadi menyebabkan harga sayuran di tingkat petani mengalami sedikit kenaikan. Ini disebabkan stok yang ada di pasaran sedikit berkurang. Aming, salah satu pembeli sayuran di wilayah Kenten Laut, Talang Kelapa, Banyu Asin, menuturkan sudah 1 bulan terakhir harga sayuran mengalami kenaikan. Memang untuk harga produksi pertanian berupa sayur yang berumur pendek harganya berfluktuatif. Kadang hari ini naik, besok bisa saja harganya mengalami penurunan. Jika harga naik, para petani dapat meraih keuntungan. Namun jika harga menurun, para petani akan mengalami kerugian. Sekarang ya agak lumayan lah. Lumayan lah kalau. Iya. Beli di tingkat petani ya. Ini kita beli apa kemarin nih Om? Beli sawi. Beli sawi ya. Berapa banyak kita beli Om? Dari Cuman 10 kilo. 10 kilo ya. Kalau menurut Om, harga sayur sekarang sudah baik atau masih harus lagi untuk para petani ini Om? Ini kalau semua untuk sekarang ini ya stabil udah. Stabil lah. Para petani berharap harga sayuran tetap membaik dan selalu normal beberapa bulan terakhir sehingga keuntungan yang didapat para petani selalu bertambah. Wijaya Kusumati, Meliputan, TVRI Sumsel melaporkan. Jelang bulan Ramadan, beberapa komoditi pokok mengalami kenaikan. Tidak terkecuali bumbu masak seperti bawang putih halus yang menembus harga Rp80.000 per kilogram, naik hampir 100%. Harga komoditi bawang putih mengalami kenaikan dan secara langsung juga berimbas ke bumbu bawang putih halus yang saat ini menembus harga Rp80.000 per kilogram, naik hampir 100%. Ayu, salah satu penjual bumbu di Pasar Gubah, menjelaskan untuk harga bumbu giling memang lebih mahal dan ditambah dengan naiknya harga seperti saat ini. Dirinya terpaksa menaikkan harga sebesar 50%. Cabai merah halus dijual Rp40.000 per kilogram, bawang merah halus Rp60.000 per kilogram, dan bawang putih Rp80.000 per kilogram, sedangkan untuk bumbu lain masih pada harga normal. Cabai merah kita jual ya? Iya. 40 kilo. Bawang merah 50. Bawang putih kita jual 80. Kira-kira menjelang puasa ini minat pembelinya nih tinggi apa rendah Bu dengan harga naik ini? Kurang tahu juga, sebentar baik biasanya turunnya Cece ini. Oh, biasanya bentar ya, Be? Biasanya kayak dia turun lagi apa tetap naik? Turun lagi ya. Turun lagi ya, Bu ya. Meski harga naik, namun pembeli tidak menurun karena untuk bumbu halus ia melayani pembelian dalam jumlah sedikit, mulai dari Rp3.000 sehingga pembeli tidak merasa terbebani. Meski harga bumbu naik, omset penjualan bumbu masakan alami kenaikan dari sebelumnya karena banyak para pembeli membeli untuk persediaan di bulan puasa. Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.
Guna mengakomodir meningkatnya pemakaian bahan bakar selama puasa hingga menjelang Lebaran Idul Fitri, Pertamina mempersiapkan penambahan 15% pasokan BBM dari biasanya. Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada lonjakan pemakaian BBM sebesar 13% selama arus mudik 2019. Namun demikian, pihak Pertamina telah bersiaga dari H-30 jelang Lebaran atau dari awal memasuki bulan Ramadan. Pertamina telah menyiapkan satuan tugas tim Ramadan dan Lebaran yang akan berkonsentrasi penuh untuk menjamin tersedianya pasokan bahan bakar di seluruh Indonesia. Nantinya Pertamina akan melakukan sistem jemput bola, yakni dengan cara mempersiapkan alternatif cadangan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama arus mudik dan balik, diantaranya dengan menyediakan SPBU sementara, menyiapkan BBM dalam kemasan, dan mengantarkan BBM jika diperlukan dalam situasi macet panjang yang tidak terelakkan. Tidak hanya fokus pada jalan tol dan jalan raya saja, namun untuk memastikan ketersediaan BBM aman di seluruh Nusantara. Daerah terluar serta terkecil juga akan dijangkau dengan tengah menyiapkan pasokan BBM yang akan didistribusikan dengan menggunakan kapal serta pesawat terbang. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi dari KPU Sumsel akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Kita ikuti informasi berikutnya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum berencana memberikan santunan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang meninggal dunia dan sakit. Jumlah 6. KPU Sumsel akan mengumpulkan ahli waris petugas KPPS yang meninggal selama pemilu 2019 untuk menyerahkan santunan sebagai tanda penghormatan. Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana, mengatakan petugas KPPS meninggal dunia berjumlah 20 orang dengan sebab kelelahan dan kecelakaan saat bertugas. 20 petugas KPPS tersebut didata secara administratif oleh KPU Sumsel guna diurus untuk menerima santunan dari KPU RI sebesar Rp36 juta sesuai edaran Kementerian Keuangan. Saat ini pihaknya tengah menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. Selain itu, masih ada laporan petugas yang sakit dan dirawat, namun jumlahnya terus berkurang seiring sudah selesainya proses rekapitulasi tingkat kecamatan di kabupaten kota. Sudah mengajukan permohonan bantuan agar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Gubernur, bisa memberikan santunan kepada petugas-petugas kita di bawah yang sudah meninggal dunia, dan ini sedang berproses. Ada kemungkinan besar akan Gubernur Sumatera Selatan akan memberikan santunan tersebut pertengahan bulan Mei ini. Sudah keluar surat edaran Kementerian Keuangan yang akan memberikan santunan itu kepada para petugas yang meninggal dunia. KPU memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu berat dan menguras tenaga. Petugas KPPS tidak disertai asuransi jiwa. Oleh karena itu, KPU akan berupaya untuk memberikan santunan. Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan akhirnya menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2019. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Lubuk Linggau ini ditargetkan akan rampung dalam 1 hari. Ketua KPU Kota Lubuk Linggau Topandri mengatakan rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres dan Pileg ditargetkan selesai dalam asumsi 2 hari. Jika selesai hasil rekapitulasi akan diserahkan langsung ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Topandri mengaku sampai saat ini tidak ada kendala dalam proses pleno rekapitulasi. Hal ini dikarenakan pihaknya hanya menyalin dari hasil rekapitulasi di tingkat PPK yang sesuai dengan hasil C1. Dari hasil rekapitulasi ini dipastikan pimpinan DPRD Lubuk Linggau akan dikuasai 3 partai, yakni Partai Golkar di urutan pertama sebagai Ketua DPRD dengan meraih 5 kursi. Kemudian disusul Wakil Ketua 1 Partai Gerindra meraih 5 kursi, serta posisi Wakil Ketua 2 DPRD PDI Perjuangan juga meraih 5 kursi. Targetnya memang asumsinya 2 hari, tapi selesai kita langsung Palembang hasil. Di Palembang nanti kita serahkan, tinggal kita pulang
lagi ke Lubuk tinggal menunggu jadwal pleno di sana. Pleno di tingkat kecamatan itu kita semuanya tidak ada kendala. Semua yang dilakukan kecamatan sesuai dengan hasil C1. Rencananya rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilu akan berlangsung selama 2 hari dimulai tanggal 2 hingga 3 Mei 2019. Namun KPU Lubuk Linggau menargetkan selesai dalam 1 hari. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. 350 personil gabungan dari Polres dan anggota TNI disiagakan dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPUD Kota Lubuk Linggau. Dalam pengamanan ini, pihak Polres Lubuk Linggau melakukan pemeriksaan yang cukup ketat bagi peserta yang akan masuk rapat pleno rekapitulasi suara. Dalam pengamanan rapat pleno ini, Polres Lubuk Linggau mensiagakan personilnya sebanyak 350 orang baik dari anggota Polri, anggota TNI dari Kodim 0406 serta Pol PP dan petugas Damkar Lubuk Linggau. Ratusan personil yang disiapkan ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan dari tahapan proses pemilu yang masih berlangsung agar suasana tetap kondusif dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Dwi Hartono mengatakan pola pengamanan yang diterapkan terbagi menjadi 4 sektor dengan pengamanan terdepan oleh petugas Dalmas dari Polres Lubuk Linggau. 197 personel ditambah lagi dengan ada Brimob, ada TNI jumlahnya kurang lebihnya 50 dan saya lihat juga ada Satpol PP dan pemadam kebakaran. Jadi kalau total hampir 300-an personil, 350 personil yang standby. Pola pengamanannya adalah kami bagi dari beberapa sektor. Ada sektor barat, utara, selatan, semuanya personil Polri sudah kita bagi, termasuk yang di luar. Ada Dalmas awal, Dalmas lanjut, semuanya ada sudah. Diharapkan situasi pasca berjalannya pleno rekapitulasi suara pemilu Kota Lubuk Linggau tetap kondusif. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Sandiaga Uno mengungguli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan membaca Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, pasangan calon presiden nomor urut 1 hanya menang di 1 kecamatan Kota Pagar Alam, sedangkan 4 kecamatan lainnya dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2. Dari hasil perhitungan KPUD Pagar Alam, nomor urut 1 mendapatkan suara sebanyak 40.846, sedangkan untuk nomor urut 2 memperoleh suara 49.298. Sedangkan untuk calon legislatif Kota Pagar Alam masih didominasi calon petahana. Untuk partai baru belum masuk ke dalam DPRD Pagar Alam, dan untuk partisipasi pemilihan presiden dan legislatif mencapai 87%. Pemilihan kali ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar 84%. Terlihat dari antusias masyarakat dalam pemilihan umum yang dilakukan sangat tinggi. Dengan rincian partisipasi pemilih untuk sekarang ini 87, sekian persen dari sebelumnya waktu pilkada itu 84, sekian persen. Baik, untuk hasil pilpres itu hasil rekap kita itu didominasi dari paslon nomor 2 dan juga untuk pileg itu ada beberapa itu dari partai lama yang telah mendominasi. Sementara itu, Ketua Komisioner KPUD Pagar Alam Rahmat Kori Setiawan mengatakan hasil rapat pleno tingkat kota yang telah dilakukan selama 2 hari dibawa ke pleno tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Tomiyadi TVRI Sumsel melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia Sumsel menghimbau agar media televisi dapat menyiarkan konten berbau Islami pada momen bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk dari segi penyiaran televisi. Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tetap berpedoman pada P3 SPS serta Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran. Khusus di bulan Ramadan, Komisioner KPID Sumsel Herpriyadi menghimbau kepada media televisi maupun radio agar memperbanyak konten yang bernuansa Islami. Salah satunya bertujuan untuk meningkatkan keimanan selama bulan suci Ramadan. KPID sebetulnya secara khusus tidak ya berbicara soal himbauan kepada lembaga penyiaran di Sumatera Selatan, tapi paling tidak ya kita mengajak kepada lembaga penyiaran untuk tetap
mematuhi P3 SPS, mematuhi kemudian Undang-Undang 32 2002 tentang isi siaran. Jadi programnya tetap normatif saja sesuai dengan aturan. Kemudian ya kalau memang ini di bulan Ramadan mungkin mereka lebih banyak, lembaga penyiaran akan lebih banyak menyiarkan hal-hal yang berbau Islami. Kepada media penyiaran yang melanggar P3 SMS dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, diakui Herpiyadi akan diberikan sanksi mulai dari surat teguran hingga pencabutan hak tayang suatu program acara. Restuadi Pratama dan Nuzhar TVRI Sumsel melaporkan. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dapat meningkatkan kelas layanan dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan serta membayar iuran sesuai kelas yang diinginkan. Pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diberikan BPJS sesuai dengan masing-masing kelas peserta itu sendiri. Peserta BPJS juga membayar iuran setiap bulannya sesuai dengan kelas yang diinginkan. Diakui Kabid SDM BPJS Cabang Palembang, Hendra, kelas perawatan masing-masing kelas memiliki iuran berbeda, yaitu Rp80.000 untuk kelas 1, kelas 2 iuran Rp51.000, dan kelas 3 besar iuran Rp25.500. Untuk pindah ke kelas yang lebih tinggi, pasien dapat melakukan pemindahan kelas dari kelas 3 sampai ke kelas 2 baru ke kelas 1. Kelas 3 tidak boleh langsung menuju ke kelas 1. Peserta BPJS Kesehatan dapat menaik kelas dengan satu tingkat di atas kelas sesuai dengan haknya. Berarti dari misalnya dari kelas 3 ke kelas 2 atau dari kelas 2 ke kelas 1. Karena tidak bisa lagi dari kelas 3 langsung ke kelas 1. Nah, ini yang terbaru mungkin yang perlu diperhatikan oleh peserta BPJS Kesehatan. Untuk melakukan pemindahan kelas ini bisa langsung melalui proses mobile JKN yang bisa langsung diakses melalui sistem online. Pemindahan pelayanan kelas peserta BPJS ini sesuai kesepakatan pembayaran iuran itu sendiri. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Selatan hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, Gubernur Sumsel Haji Hermanderu melakukan safari sholat Jumat di Masjid Jami Adha siang tadi. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu secara rutin melakukan safari sholat Jumat. Kali ini mantan Bupati Oku Timur itu memilih sholat Jumat bersama warga di Masjid Jami Adha, Jalan Bukit Sakal, Palembang. Dari kegiatan ini Hermanderu mengaku banyak sekali mendapatkan manfaat. Selain bisa bersilaturahmi dan lebih dekat dengan warga, melalui safari Jumat ini, ia dapat melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Kegiatan sholat Jumat di Masjid Jami Adha ini diimami dan dihotbai oleh Khotib Ustadz Julian Jaya. Dalam khotbahnya ia mengingatkan agar para jemaah mempersiapkan diri baik secara rohani dan jasmani dalam menghadapi ibadah puasa Ramadan yang akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Tapi ilmu itu kecuali kita dapat dari guru, dari dosen, dari kiai, dari ulama, kita dapat dari masyarakat yang menginfokan tentang sesuatu. Beberapa titik di Sumatera Selatan ini, aku ini seminggu karena aku dengan wakil di Angkor, kamu di kantor baik aku sehari baik seminggu itu ngantor, sisanya aku jalan kemana-mana di Sumsel. Ada yang naik perahu, ada yang naik ketek, ada yang naik speedboat, ada yang naik mobil. Pada kesempatan ini juga Gubernur Sumsel meresmikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Mukarramah yang berada di kawasan Masjid Jami Adha. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Al-Quran adalah petunjuk umat Islam baik tentang ilmu dunia maupun akhirat. Karena itu dalam menjalankan kehidupan ini, kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Karena itu sebagai umat muslim, harus menjalankan kehidupan dengan berpedoman kepada Al-Quran. Khatib sholat Jumat di Masjid Nurul Iman menyampaikan dan mengajak para jamaah masjid untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan semua perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Khatib Syukri menyampaikan khotbahnya tentang hidup bersama Al-Quran karena ada hubungan erat dengan ketakwaan.
Karena Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang mengandung petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Cara membaca Al-Quran itu harus belajar. Carilah guru yang mempunyai ilmu tata cara membaca Al-Quran agar bacaannya baik sesuai dengan Al-Quran. Dan bagi yang ada ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran atau ilmu tajwid, ajarilah teman-teman sahabat Anda dan anak Anda agar bisa membaca Al-Quran dalam keadaan baik. Al-Quran juga mengajarkan amal ma'ruf nahi munkar dan juga memerintahkan manusia mendakwakan agama dan tidak menjelekkan agama lain. Kita harus memegang teguh kepada Al-Quran dan hadis karena merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Predikat terbaik diberikan kepada 2 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya karena hafiz Quran dan ahli kaligrafi. Sekolah Tinggi Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya menggelar wisuda ke-13. Sebanyak 110 mahasiswa terdiri dari program S1 Pendidikan Agama Islam dan sebanyak 90 orang dan 20 orang program S1 Pendidikan Islam anak usia dini di wisuda. Asisten 3 Pemprov Sumsel Edward Juliarta yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan STITQ menjadi salah satu institusi yang memiliki kelebihan dan keunggulan dalam keislaman. Dalam rutinitas kegiatan kampus sehari-hari digunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Diharapkan para lulusan dapat menerapkan ilmu yang didapat selama ini dalam bidang tugas nanti, serta selalu menambah wawasan dan pengetahuan agar tidak kalah bersaing dengan institusi lainnya. Jadi tentu ilmu yang khusus ini memerlukan satu perhatian yang khusus dan kita sangat berkepentingan karena dengan adanya berkembangnya sekolah tinggi ini ya, tentu dalam kaitan dengan pengembangan ajaran agama Islam yang benar, yang rahmatan lil alamin, ya kan, ini tentu akan bisa menjadi satu bentuk kajian dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, terutama juga ini kan bukan bagian hanya sekedar untuk pembelajaran secara ilmiah saja, juga merupakan bagian dari istiqomah Prodi PAI dan 20 orang Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Mahasiswa SITQ diwajibkan untuk punya hafalan Al-Quran. Hanya ada target yang beda-beda, ada yang 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Nilai terbaik anak kita hari ini diraih oleh Ananda Febri dengan IPK 3,90, predikat cum laude. Dalam wisuda tersebut terdapat 6 orang mahasiswa berpredikat cum laude dengan nilai tertinggi diraih Febri Ramanda Putra dengan IPK 3,90. Yudi Gromeko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan Ilir. Saudara, persaingan di dunia pendidikan tidak hanya terjadi pada pendidikan tinggi, tetapi juga pada jenjang sekolah menengah atas, khususnya madrasah. Sejak 5 tahun terakhir, madrasah mampu menarik perhatian masyarakat, tidak hanya dari penampilan tetapi juga dari sisi kualitas. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumatera Selatan melalui Kepala Bagian Tata Usaha Haji Abadin menegaskan pendidikan di madrasah sekarang ini mengalami kemajuan. Berbagai prestasi sudah ditoreh siswa madrasah di tingkat nasional maupun internasional. Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari berbagai inovasi yang dikembangkan dan diterapkan. Salah satunya wajib hafal Al-Quran bagi setiap lulusannya. Alhamdulillah, peningkatan yang sangat luar biasa prestasi-prestasi siswa kita di madrasah, sehingga animo masyarakat ternyata sekarang ini justru orang tua di masyarakat kita itu cenderung menyekolahkan anaknya ke madrasah. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Haji Ki Agus Faisal, melalui inovasi dan pembelajaran yang diberikan, siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia mampu meraih juara robotik tingkat nasional. Saya tahun ini mengikut UTBK, jadi saya akan mendaftar, kalau nilainya mencukupi mendaftar di Institut Teknologi Bandung, ITB. Sementara di bidang akademik, dari 80 siswa,
37 atau 47% diantaranya diterima di perguruan tinggi negeri ternama seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Alhamdulillah 47% anak kita saat ini sudah diterima. Di antaranya diterima di ITB, diterima di UI, di UNPAD, di UNSRI, kemudian di Polsri, dan di berbagai perguruan tinggi favorit di Indonesia. Tinggal lebih kurang 53% lagi yang akan mengikuti melalui jalur SBMPTN atau melalui jalur tes. Pada tahun ajaran 2018-2019, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia berhasil meluluskan 80 atau 100% siswanya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di antara lulusan ada yang berpeluang menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sumatera Selatan dengan potensi kekayaan alam yang dimilikinya membutuhkan sumber daya manusia terdidik sebagai salah satu kekuatan pembangunan. Sumber daya manusia terdidik hanya dapat dihasilkan dari sebuah sistem pendidikan berkualitas di mana guru menjadi peran kunci di dalamnya. Ketua YPLP Dikmen PGRI Sumatera Selatan Haji Mirza Fansuri mengungkapkan, melalui sumber daya manusia terdidik inilah Sumatera Selatan dapat menjadi provinsi yang kuat dan maju. Di sinilah letak peran kunci guru. Guru yang berkualitas akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas pula di masa-masa yang akan datang. Upaya menciptakan sumber daya manusia terdidik dapat dilakukan dengan beragam cara, diantaranya melalui pendidikan ekstrakurikuler. Pendidikan ekstrakurikuler seperti seni teater dan pramuka, menurut Kepala SMA PGRI 2 Palembang Heri, mampu menunjang peningkatan kemampuan di bidang akademik, sehingga berdampak kepada prestasi siswa. Dari Polsri, dari jalur PMDK dan SNPTN Unsri. Kalau dari Unsri itu lulus teknik elektro, dan dari PMDK itu lulus teknik mesin. Salah satu program dari SMA PGRI 2 itu kita meningkatkan ekskulnya Pak, terutama yang non akademik. Non akademik itu ekskul yang paling menonjol itu adalah teater. Jadi penekanan kami ke teater ini. Nah tahun ini kita mengadakan pementasan teater selama 3 hari, dan kelihatannya penerimaan dari masyarakat umum itu cukup bagus. Walaupun itu dengan berbayar Pak. Jadi tiketnya itu ada 16.000 tapi penontonnya cukup banyak. Peningkatan prestasi siswa di SMA PGRI 2 Palembang terlihat dari jumlah lulusan yang masuk perguruan tinggi favorit di Sumatera Selatan maupun daerah lainnya di Indonesia. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Saudara, menanamkan nilai-nilai agama dan ibadah perlu dilakukan kepada anak didik. Hal ini menjadi suatu keharusan terutama dalam mengantisipasi sejumlah dampak negatif era globalisasi yang dikhawatirkan merusak moral generasi muda. Sejumlah sekolah tidak hanya yang berbasis Islam, tetapi sekolah umum lainnya saat ini mulai mendidik siswanya dengan pendidikan nilai-nilai agama, seperti yang diterapkan SMP Negeri 10 Palembang. SMP Negeri 10 yang memiliki visi unggul karena iman dan takwa, seperti serangkaian dengan memperingati Hardiknas, juga sekaligus melakukan khataman Al-Quran menyambut bulan suci Ramadan. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang, Haji Herman Wijaya mengatakan bahwa kegiatan khataman Al-Quran ini sangat positif. Apalagi kegiatan agama seperti pengajian dilakukan secara rutin, seperti yang dilakukan anak-anak SMP Negeri 10 mulai dari jam ke-0. Ini merupakan satu kegiatan sangat positif. Jadi Hari Pendidikan itu diperingati dengan sekaligus mewisuda anak-anak yang hafal Al-Quran sampai dengan yang 5 juz. Karena kita tahu bahwa SMP Negeri 10 ini merupakan SMP yang memang unggul di bidang imtak. Di samping mereka membekali anak-anaknya dengan ilmu pengetahuan, tetapi dengan ilmu agama yang sangat luar biasa dilaksanakan di SMP Negeri 10 ini. Kepala SMP Negeri 10 Palembang, Tony Sidabutar mengatakan kegiatan One Day 5 Juz dan wisuda tahfiz angkatan 3 kategori 1 juz hingga 5 juz sebanyak 68 siswa dikaitkan dengan Hardiknas dan khataman Al-Quran sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Menjelang Ramadan itu khatam Al-Quran, kemudian wisuda tahfiz.
Alhamdulillah tahun ini yang sudah tahfiz itu ada 68 orang. Yang terdiri dari yang 5 juz ada 5 orang, yang 4 juz ada 9 orang, dan sisanya itu ada 1 sampai 3 juz itu 54 orang, sehingga berjumlah 68 orang. Kemudian memang ini ketepatan pula menjelang Ramadan itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Artinya dirangkum dalam kegiatan ini memang tercakuplah bahwa pendidikan itu harus mengembangkan potensi peserta didik berketuhanan yang Maha Esa. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. TVRI Sumsel kembali menjadi tempat belajar bagi mahasiswa menimba ilmu di bidang broadcasting. Silakan kalau mau nanya. Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Sumsel selalu memberikan tayangan yang prima serta mendidik bagi masyarakat sehingga sering menjadi tempat kunjungan mahasiswa yang ingin belajar mengenai broadcasting atau penyiaran. Salah satunya adalah dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang yang ingin belajar dan menimba ilmu di bidang broadcasting pertelevisian. Mahasiswa ini antusias datang dan sharing pengalaman bersama reporter TVRI, baik itu tentang cara pembuatan naskah, teknik pengambilan gambar, hingga berita siap disiarkan. Produser berita Soeharto bersama Kasih Berita Diki Sapran memberikan ilmu seputar broadcasting pertelevisian. Di samping itu juga mahasiswa harus dapat memilah dan berhati-hati terhadap berita hoak yang belum tahu kebenarannya, terlebih di media sosial. Para siswa ini juga diberikan ilmu tentang teknik pengambilan gambar untuk media televisi sehingga diharapkan menjadi bekal jika ingin melanjutkan karir di bidang jurnalis televisi. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RZW P3K menjadi dasar perizinan untuk pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. RZW P3K ini bermanfaat dalam pembangunan yang ada di wilayah pesisir pantai seperti untuk pertambangan, pembangunan pelabuhan, dan konservasi lahan dan kehutanan. Dengan RZW P3K, setidaknya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan terkelompok sesuai zonasinya, sehingga pengelolaannya bisa maksimal. Diakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel, Widada, pemerintah provinsi terus mendorong RZW P3K menjadi peraturan daerah, sehingga RZW P3K akan menjadi dasar perizinan dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum ada. RZW P3K ini juga dinaungi dengan 5 kelembagaan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan, dan KPK Tindak Pencegahan. Jika RZW P3K menjadi perda, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat maksimal, serta menambah investasi dan mencegah kerusakan lingkungan. Manfaatnya adalah pembangunan untuk wilayah laut dan pesisir. Contohnya pertambangan, pelabuhan, kemudian lingkungan hidup, konservasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan laut dan garis pantai. Berarti dengan ada aturan ini nanti bisa memaksimalkan potensi. Ada zona-zonanya sehingga bisa teratur, bisa untuk dasar perizinan. Untuk saat ini pihak Disludkan Sumsel yang termasuk dalam tim RZW P3K terus melakukan perbaikan dan tahapan penyelesaian RZW P3K yang tinggal 3 tahapan lagi. Perda RZW P3K ini tinggal 3 tahapan selanjutnya, tanggapan saran dari KKP, perbaikan DPR dan Kemendagri. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Angka kemiskinan di Kota Palembang masih cukup tinggi, sekitar 10,95% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya, yaitu 11%. Untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang khususnya instansi terkait akan lebih memaksimalkan fungsinya untuk menurunkan angka kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan dengan baik selama ini akan ditingkatkan. Untuk Wakil Wali Kota Fitrianti Agustinda meminta kepada pejabat turun langsung ke lapangan, merasakan apa yang dirasakan masyarakat miskin, mendengarkan secara langsung aspirasi mereka dan bersama-sama mencari solusi yang tepat dan cepat.
Program penanggulangan kemiskinan harus fokus dan berjalan pada wilayah kumuh yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Melalui upaya tersebut diharapkan angka kemiskinan di kota ini bisa turun signifikan dalam 2 tahun ke depan sesuai dengan target yang diharapkan. Pemkot juga menargetkan angka kemiskinan bisa turun menjadi 1 digit atau di bawah 10% pada tahun 2022. Selain itu, untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Palembang juga merencanakan mengintegrasikan program-program kesejahteraan mengacu pada sistem informasi data kemiskinan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, untuk membangun public relation atau hubungan masyarakat yang baik, seseorang harus menguasai teknik public speaking atau seni berbicara di depan publik. Untuk dapat menyerap ilmu public relation atau hubungan masyarakat, dibutuhkan keberanian tampil di depan orang banyak. Modalnya tentu harus berani dan kreatif mencari ide agar apa yang disampaikan membuat orang senang dan menarik untuk didengar, serta informasi dapat diterima dengan baik. Public relation merupakan sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Hal ini dikatakan salah seorang narasumber yang merupakan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Diskominfo Kota Palembang, sekaligus praktisi kehumasan, Cevi Nurgraha. Namun yang terpenting dalam menjalin komunikasi ini adalah santun berbahasa dengan budi bahasa yang halus, nilai rasa yang baik, dan penuh kesopanan. Kegiatan workshop ini diikuti dengan antusias oleh peserta yang sebagian besar merupakan kaum milenial, mahasiswa dari berbagai universitas dan masyarakat Kota Palembang, dan digelar oleh mahasiswa ilmu komunikasi Stisipol Chandra di Muka Palembang di atrium salah satu mal di Kota Palembang. Dengan adanya workshop public relation is art ini akan menambah wawasan dan juga pengetahuan di dunia public speaking, karena PR ini sangat penting bagi kita, apalagi kaum milenial yang akan menjelajahi wawasan lebih tinggi lagi. Yang paling menarik itu saat Mbak Ai menyampaikan informasi tentang tingkat berbicara vokal itu yang do, re, dan mi. Seperti do itu untuk formal, re itu untuk semi formal, dan mi itu untuk acara yang fun. Menurut saya materi yang disampaikan oleh Bapak Cepi itu sangat bermanfaat karena Bapak Cepi itu memberikan materi terutama strategi-strateginya yang belum tentu yang disampaikan oleh para narasumber lainnya. Menurut saya acara seperti ini harus dilanjutkan karena untuk memberikan wawasan atau ilmu yang bermanfaat bagi kaum-kaum yang lainnya. Workshop ini dibuka oleh Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Stisipol Chandra di Muka Palembang, Sumarni Bayu Anita. Ari Ek Ansori, TVRI Sumsel melaporkan. Sejak beroperasi LRT pada akhir bulan Juli 2018 lalu, jumlah penumpang LRT Palembang hanya mampu mencapai 20% dari kapasitas penumpang. Setelah 10 bulan beroperasi, jumlah penumpang mencapai sekitar 22.568 orang atau sebesar 20% dari kapasitas penumpang. Dengan kata lain, LRT Palembang sebagai moda transportasi modern di Kota Palembang, Sumatera Selatan ternyata belum menarik perhatian masyarakat. Hal ini diakui manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Divisi Regional 3 Palembang, Aida Suryanti. Meski demikian, dengan keterisian penumpang sebesar 20% sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Diperkirakan dalam satu hari LRT Palembang hanya diisi sekitar 5.000 orang penumpang setiap hari selama sepekan terakhir. Jumlah ini dinilai sudah meningkat pesat dibandingkan beberapa bulan yang lalu, hanya mencapai 3.000 orang penumpang setiap harinya. Untuk meningkatkan jumlah penumpang, terus menggencarkan sosialisasi ke masyarakat tentang kenyamanan dan kecepatan moda transportasi LRT. Selain itu juga menggandeng pemerintah daerah untuk bekerjasama mengedukasi masyarakat tentang kereta api cepat ini untuk kebutuhan transportasi sehari-hari. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Mendekati bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, umat muslim di Kota Palembang mulai berziarah ke sejumlah TPU. Hari ini tepat hari Jumat terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan, tampak sejumlah TPU ramai oleh umat muslim yang berziarah.
seperti terlihat di TPU Puncak Sekuning Palembang. Para peziarah mulai datang sejak pagi hingga sore hari. Kondisi seperti ini menjadi peluang besar bagi penjual bunga dan pembersih kuburan untuk mencari rezeki. Pantauan TVRI di lapangan, para peziarah sebagian besar kesulitan mencari makam yang mereka cari, mengingat makam yang sudah terlalu rapat dan ditumbuhi alang-alang semak belukar. Para peziarah umumnya merupakan keluarga yang ingin mendoakan almarhum dan almarhumah dari keluarga mereka yang biasa menjadi tradisi sebelum memasuki bulan puasa. Seperti yang diungkapkan Kemas Haji Halim Ali saat berziarah ke TPU Puncak Sekuning Palembang. Dikatakan ziarah ini mengingat jasa-jasa almarhum-almarhumah saat masih hidup, sekaligus mengingatkan tradisi kepada anak cucu. Ini juga menunjukkan contoh kepada anak cucu aku. Wong tua itu harus diingat. Itu namanya leluhur. Nah, kadang-kadang tuh budak sekarang ini tidak ingat lagi. Nah, itu kadang-kadang kualat. Nah, sebagai contoh, Pak Haji Dewek lagi datang ke sini. Nah, itulah maksud aku, lain tak kata. Kami datang ke sini mendoakan beliau yang sudah meninggal, supaya amal-amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari siksa api neraka. Sementara ziarah sebelum memasuki bulan puasa ini memberikan rezeki kepada para penjual bunga di TPU. Peziarah jauh meningkat dari hari biasa. Pendapatan hari ini agak lumayan. Mana? Nah, lumayan lah. Lumayan. Dengan hari-hari biasa mana? Beda. Masih mending Ramadan daripada ini. Terus dengan kan berapa hari lagi nak puasa? Mana kira-kira ada peningkatan kira-kira? Ya ada sih. Peningkatannya jualan tuh lumayan, agak ramai. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti segmen olahraga. Atlet bulu tangkis Sumatera Selatan memiliki peluang dan potensi menjadi atlet berprestasi di tingkat nasional. Untuk menghasilkan atlet berprestasi di kancah nasional bahkan internasional memerlukan kerja keras dari Pengprov PBSI Sumsel. Karena itu Pengprov PBSI akan berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan dan menghasilkan atlet bulu tangkis di level nasional. Ketua Pengprov PBSI Sumsel Haji Apriyadi mengatakan dalam menghadapi berbagai sirkuit ke depan, PBSI Sumsel akan mengirim atlet untuk mengikuti sirkuit nasional. Setidaknya melalui ajang ini paling tidak memberikan pengalaman atau jam terbang kepada para atlet. Bahkan untuk mendapatkan pelatihan secara maksimal, Pemprov PBSI Sumsel sudah bekerjasama dengan klub bulu tangkis di Pulau Jawa agar dapat berlatih dan belajar, namun tetap membela bendera Provinsi Sumatera Selatan. Dengan melalui latihan di klub besar, maka peluangnya juga akan lebih besar, mengingat di Sumsel sendiri masih terbatas baik pelatih maupun fasilitas. Insya Allah ke depan kita akan menghasilkan atlet-atlet bulu tangkis yang bisa berbicara juga di tingkat level nasional. Karena kelihatan dari sini sudah kelihatan bahwa ada beberapa atlet-atlet kita yang sekarang posisinya di pemula tapi punya potensi untuk menjadi atlet-atlet nasional. Kita ingin memberikan pengalaman jam terbang kepada mereka, bagaimana bahwa yang mereka rasa selama ini di Sumsel ini mereka sudah hebat, tetapi ternyata bila ketemu dengan daerah-daerah lain dari Pulau Jawa itu ternyata mereka masih jauh berada di bawah kawan-kawannya yang ada di Jawa itu. Untuk dapat berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional, PBSI Sumsel fokus melakukan pembinaan atlet potensial yang bisa menyumbangkan prestasi untuk Sumsel umumnya dan Palembang khususnya. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya saudara, informasi di segmen olahraga tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Selatan hari ini. Akhir kata saya Regina Valeria Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.